Betul, belum siap, gerak. Lapor, kelas 11 UPW, jumlah 24, hadir lengkap, siap? Lanjutkan. Untuk kali pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, Pak. Siap, terima kasih. Baik semuanya, tadi sesuai dengan laporan dari ketua kelas bahwa hari ini kita hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti tidak seperti minggu kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir. Ya, seperti ini terus nak. Setiap hari kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semangat terus pada setiap harinya. Semangat pagi. Baik, 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 luar biasa. Serta penerbangan jaya, jaya, jaya. Baik, silakan buka paketnya ya. Siapkan dulu paketnya, isinya. Kita akan belajar. Dan sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu ya. Ayo, sekarang Ibu ingin mereview ingatan kalian. Masih ingatkah dengan pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Siap, izin jawab Bu? Yes, Nasra. Teks prosedur kompleks itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau kata-kata. Yes, beri tepuk tangan. Nah, semuanya masih fresh dalam ingatan ya, walaupun sudah seminggu yang lalu kita belajar ini. Nah, kali ini silakan lihat PPT Ibu. Kita akan belajar tentang teks prosedur kompleks lebih mendalam. Ya, yaitu hari ini menganalisis teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidahnya. Kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada hari ini? 3.20 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.20 mengembangkan teks prosedur berdasarkan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks prosedur kompleks, menjelaskan kaidah prosedur kompleks, menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Manfaat dari tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Jadi selain dari kalian nanti karena dari SMA penerbangan bekerja di bidang tiketing, audit, investasi, bagasi, engineering, ya, teknisi, kalian juga bisa membuka usaha sendiri secara mandiri. Kalian bisa mengerjakan pretest kita menggunakan Google Form. Kalau bisa jangan saling mencontek gitu ya, sesuai dengan pemahaman kita saja. Kalau selesai silakan pandangannya kembali arahkan ke PPT saya. Ini PPT-nya terbuka. Ya. Kita ke PPT saya. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur kompleks. Strukturnya apa aja? Strukturnya ada di 3. Yang pertama adalah tujuan atau struktur bagian.
yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penutup. Lalu kebahasaan prosedur kompleks itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Dan selanjutnya menggunakan verb atau kata kerja. Kata kerja dengan kalimat perintah beda ya. Kalau kata kerja kita yang mengerjakannya, kalau kalimat perintah orang yang menyuruh kita. Lalu yang terakhir kaidah kebahasaannya adalah menggunakan konjungsi. Untuk lebih memperjelas lagi apa sih itu partisipan imperatif, kita akan melihat tayangan video cara membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Lalu manakah yang menyatakan urutan atau langkah-langkah dari teks prosedur kompleks tadi? Siapa yang bisa menjawab? Menjawab. Langkah-langkahnya Bu, dari menyalakan kompor sampai menambahkan telur sebagai pelengkap. Yes, betul sekali. Dari awal sampai akhir. Dari dia tadi menyalakan kompor, seterusnya bla 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 sampailah ke menambahkan telur sebagai topping. Sekarang tugas kalian, Ibu akan memberikan teks prosedur kompleks ya. Kalian baca secara seksama prosedur kompleks itu, lalu analisislah struktur dan kebahasaannya secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu. Ini merupakan kelompok personifikasi. Ini merupakan kelompok anafora. Dicatat nama kelompoknya, personifikasi. Ini anafora, ini metafora, ini ironi. Jelaskan pertanyaan, jawabkan dulu. Ya. Kalau misalkan nanti misalnya ini pada bagiannya ini ya. Ini tugasnya, mana tulisnya tadi? Tugasnya dibuat nama kelompok. Ini sudah, nama kelompoknya mana? Ya, Mas. Eksternal di luar tubuh, gejalanya mencapai pusing, susah tidur, susah konsentrasi, konsentrasi dulu. Kenapa pilihnya itu? Karena kan ini tadi kan ada yang namanya memaparkan, kan ini kan tujuan tadi menjelaskan masalah utama dalam penerbangan jarak jauh tadi adalah jet lag kan. Jadi juga kami menjelaskan kalau misalkan jet lag kita itu berpengaruh gitu sampai susah tidur, pusing, semuanya dulu. Benar kok. Tinggal itu presentasinya. Sekarang yang maju terlebih dahulu adalah personifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5 cara itu tidur nyenyak dalam pesawat. Tujuannya itu terdapat tujuan, dimana kami mengambil tujuannya itu masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, dan mood menjadi turun atau buruk. Terus yang selanjutnya itu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang pertama, makan sebelum naik pesawat. Secara tidak langsung kode ini untuk memberi tubuh kita energi ketika kita dalam pesawat itu tidur, jadi tidak merasa pusing atau lemas ketika berada dalam pesawat. Selanjutnya itu bawa penutup mata, di mana kita bisa menghindari sumber cahaya ponsel dari orang sekitar yang bisa mengganggu kita ketika tidur. Selanjutnya itu ada gunakan bantal leher. Untuk setiap pesawat itu tidak menyediakan, biasanya hanya untuk VVIP yang menyediakan bantalan pesawat. Jadi kita pribadi masing-masing bisa membawa bantalan sendiri agar kita tidur terasa lebih nyaman. Ada tambahan? Yes, siap dari ini, silakan. Itu kenapa kok bisa jadi tujuan Ya. dalam analisis teks prosedur komunikasi? Siap izin jawab ya. Kami ngambilnya masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Itu kami di sana menjelaskan juga kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, mood yang buruk. Nah, di situ juga kami menjelaskan secara biologisnya gimana cara mengatasi itu semua gitu. Jadi untuk mengatasi susah tidur, pusing, di situ kami menjelaskan langkah-langkahnya kayak tadi makan sebelum penerbangan, terus bawa penutup mata. Itu sih dia tujuannya. Bagaimana Bapak dalam siapa? Weh, mantap. Yang ganti nomor berapa? Siap izin bertanya. Nah, silakan kita ya. Tolong ulangi kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Imperatif yang bagian mana? Imperatif yang di bagian mana? Untuk kalimat imperatif itu di bagian pertama, yang dimana begitu pesawat tersanas, pakailah penutup mata, sesudah itu bersiaplah untuk istirahat. Apakah hanya itu saja imperatifnya di dalam sana? Ya, siap. Ya. Di kalimat imperatif seperti kita ketahui, imperatif itu kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah itu ada di langkah-langkah juga ada. Ya. Kita bisa satu ya. Maka sebelum naik pesawat itu perintah kan? Yang kedua bawa penutup mata, gunakan bantal leher, bawa sesuatu dari rumah dan minum air mineral. Itu kan termasuk Kalimat perintah. Ya. Nanti tinggal ditambahin ya. Kayak misalnya itu kan bawa air minum sebelum itu kan makan sebelum naik pesawat. Itu tidak termasuk dalam pesawat. Kalau kayak kami itu menginformasikan bahwa mereka tuh makan di rumah tidak ada kan? di situ kan ada kalimat perintah. Kan di sini tanya konteks. Minum air mineral itu perintah bukan? Perintah kan? Walaupun dalam keadaan atau tempat dimanapun, itu kan kalimat perintah itu termasuk imperatif. Jadi mungkin yang disebutkan oleh Dimas pada kelompok ini tadi kan cuma satu menyebutkan kalimat perintah, mungkin terinya menambahkan bahwa kalimat perintah itu tidak hanya itu saja, ada juga di langkah-langkah itu ada juga kalimat perintah. Habis? Oke, kalau kita beri keterangan. Kalau begitu silakan ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Kan ini ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok mendapatkan bintang 5. Personifikasi.
berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga gitu. Nah, kalian sudah paham semuanya. Sekarang buka di HP-nya, Ibu akan memberikan proses. Baik, kalau sudah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat? Apa sih yang perlu Ibu perbaiki atau apa yang perlu Ibu pertahankan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Turunan dari itu dalam. Karena kalau misalkan langsung sempurna cukup sempurna. Karena dari buku itu kayak tidak seperti guru biasa. Dimana kita tuh seperti berteman dalam membaca. Pelajaran hari ini silakan ketua kelas pimpin doa. Boleh ya, kita duduknya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ucapkan salam.